Assalamualaikum guys, selamat berjumpa kembali di channel Agung Pembeli. Ya, untuk konten hari ini aku mau membuat konten yang durasi sedikit panjang, paling minimal 15 menit atau 20 menit. Karena tadi tuh dikasih saran kalau bisa sih buat konten tuh agak durasinya agak panjang-panjang. Ya paling tidak tuh kalau bisa 1 jam. Tapi yang aku bingung untuk buat konten 5 menit atau durasi yang panjang tuh agak bingung konten apa itu. Terus ya terkendala itu saat mengupload. Maklum lah kan ini kan saya nih lagi aku ini kan lagi di tambang maksudnya itu di tempat kerja. Untuk akses untuk penguploadan lewat internet yang atau sejenis wifi itu tuh tidak ada di sini, kita tuh nggak ada. Jadi untuk membuat konten pun paling tidak tuh pas jam istirahat ataupun nih pas malam di mes ataupun tempat istirahat di apartemen ya. Jadi untuk membuat konten seperti kawan-kawan mau mancing ya, kita mau mancing kemana di sini, soalnya kita di sini ini lagi lockdown kan. Terus mau buat konten tentang ya adventure ataupun jalan-jalan ke pantai, mau pergi pantai mana di sini, soalnya keluar dari tambang ini pun itu 25 hari kerja, 9 hari cuti di rumah. Jadi paling 9 hari itulah yang biasa aku buat konten di pantai ataupun gimana kan, paling ya kayak gitulah kontennya. Jadi harap maklum lah, bukannya maksudnya mau jadi YouTuber tapi kok kontennya biasa-biasa, bukannya maksud biasa-biasa. Saya maaf nih sendawa, bukannya mau biasa-biasa ya. Jadi mau buat konten ya kayak teman-teman tuh kita travel batu jalan-jalan ke daerah-daerah mana, bukan nggak mau tapi mobilnya tak ada. Bukannya nggak mau saya, tapi mobilnya itu tidak ada. Di batu kan ada lagi tuh konten tentang makan ya. Nama makan saya nih, makan tuh paling pagi tuh harus banyak, siang sedikit, malam tuh enggak. Malam tuh cuma batu makan, yang penting sesuap atau tidak suap lah. Soalnya anjuran dokter pun ya makan pagi itu banyak tuh untuk menjaga stamina kita, supaya aktivitas siang kan kita kerja tuh banyak keluar tenaga. Jadi karbohidrat tuh kita harus banyaknya di pagi. Tapi kalau siang itu paling tidak tuh sedikit. Kalau malam ya untuk istirahatkan organ-organ yang di dalam tubuh lah, jadi makan sedikit. Nah begitu juga minum. Kalau minum aku pagi, siang, sama sore itu banyak guys minum kalau minum air putih. Tapi kalau minum kopi ini, kalau kopi sasetan itu seminggu sekali, soalnya ini kadar gulanya itu juga tinggi guys. Nah kalau misal kopi hitam itu setiap mau habis isya itu aku minum kopi. Nah kalau malam ini malah sedikit guys aku minum air putihnya, soalnya untuk kantong kopi kita tuh supaya udah kosong itu, maksud kosong. Jadi sebelum tidur malam aku pun kencing itu ataupun buang air kecil. Nah begitu. Jadi untuk konten makan tuh ya keterbatasan lah guys, soalnya aku mau jaga postur badan kan. Masa badan kayak gini makan banyak, nanti makan banyak dikira orang tuh cacingan, padahal enggak, cuma keularan. Jadi melihat mereka konten-konten yang seru tuh agak bingung ya. Ya iri sih, iri emang ada sifat iri itu, memang ada, cuma gimana kita menahan atau mengendalinya sih. Iri, tapi iriku ini bukan iri langsung aku tuh membenci konten itu, enggak. Aku membuat atau memacu diriku sendiri
supaya kok dia tuh bisa, kok aku nggak bisa, sama-sama makan nasi kok kan itu, kenapa mereka bisa aku nggak bisa kan itu. Kenapa kok harus bermodal kamera yang besar atau bermodal ini kan, ada juga kan ibarat tuh kan cuma bermodal HP doang itu subscribe-nya ada yang 10.000, ada yang hampir 100.000, ada yang 1 juta, itu bermodal HP kan, itu pun udah monet. Nah tapi gimana ya, itulah jadi mereka tuh, aku iri melihat mereka, tapi iri itu aku menjadikan sebagai motivasi itu agar mengejar seperti mereka. Kenapa mereka tuh bisa, kok aku nggak bisa gitu. Nah itulah. Jadi untuk uang lingkup selama 25 hari itu ya aku keterbatasan lokasi atau konten. Soalnya mau buat konten yang panjang, yang bagus itu kan kita harus tenang. Proyeknya itu maksudnya tuh tidak dilakukan dalam 1 hari itu langsung jadi, enggak. Jadi baru kan aku pernah membuat satu konten itu tuh, menentukan konten itu ya kita harus temanya itu apa kan, terus ntar judulnya itu apa, ya kita seperti buat skripsi lah, temanya apa, judulnya apa, isi ya bagaimana, alur ceritanya itu gimana gitu. Enggak semudah yang waktu ini kita yang buat konten. Ya emang sih waktu kontenku kayak gini kan mau juga ya betul, iri lah ini tuh waktu iri, tapi iri itu menjadikan sebagai motivasiku agar harus seperti mereka juga kan itu. Bukan iri itu ini kan moces kan. Dan yang aku sorotin juga tuh guys, kok kan sering nih buat konten ini kan sering. Jadi buat konten kuliah, buat konten yang biasa-biasa ibarat tuh aku tuh pernah buat cuma kabel charger ku lintangkan gini, terus ku videoin dah selama sekitar 5 menit kalau nggak salah. Jadi ku upload lah kan, ku upload ke YouTube tuh, ku kasih judul ya aku atur lah ini tentang video apa ini kan, atur udah selesai. Jadi ku diamin guys. Jadi biasa kan paling banyak pencapaian penonton itu yang paling banyak tuh cuma 700 orang view. 700 view. Itu berapa? Enggak mungkin, enggak sampai ratusan jam seperti yang lain kan. Tapi sekali ku lihat itu banyak itu yang nonton, sekitaran ya mungkin sih enggak banyak, enggak sampai 100 sih. Bagiku tuh 40 tuh udah alhamdulillah satu konten tuh. Bagiku ya 10 menit aja tuh ada orang nonton, ya total durasi orang nonton 10 menit itu udah alhamdulillah. Soalnya kalau aku pencapaian aku 10 menit satu video, berarti kan untuk mendapatkan 4.000 jam tayang itu berarti harus melakukan 4.000 kali 60 menit kan. 60 menit berarti kan 240 kan. 240 bagi 10 berarti harus membuat konten itu sekitar 2.400-an. 24.000 kan, 24.000 konten. Itu kalau hitungan 10 menit. Tapi kan kalau ada juga tuh satu konten ya hitungannya ada juga 1 jam, 2 jam kan gitu, yang dapatnya ada juga sampai 5 jam satu konten. Tapi aku hitungnya ya paling sedikit lah, ya betul. Sisanya mungkin lebih itu bonus kan gitu. Yang ini baru ya 300 konten kan, belum seberapa ya kan. Jadi aku selalu buat, pokoknya makanya aku buka itu di proyek 2000 di playlist tuh proyek 2021. Maksudnya proyek 2021 aku mau membuktikan bahwa tahun ini aku bisa itu maksudnya bisa monet dengan jam tayang oke, dan subscribe oke gitu ya gitu. Itulah kan ya, kalau dikatakan iri ya iri.
ya. Jadi tapi ya itu kujadikan motivasi. Nah, jadi kan ada juga, jadi sempat sih kemarin tuh sempat agak panas kan, diolok-olok kan, oh gini-gini konten tidak bermutu. Jadi ku balikin omong kan, ku tantang aku buat 4 sekitar kemarin tuh tahun kemarin ya, tahun 2020 itu bulan 5 6 bulan 6 lah bulan 6 aku udah mulai aktif lagi ke YouTube. Itu subscribe tuh masih sekitaran 200-an bulan 6 tuh. Nah, aku tantang mereka yang ngomongkan aku tuh kan, tuh konten ini. Tantang, coba kau buat itu, buat channel itu, buat channel. Aku tantang selama ini buat sama kurang lebih ya setahun lah kan. Selama setahun itu bisa nggak cukupkan 1000 subscribe itu. Nah, 1000 subscribe kan. Kalau bisa berarti kau lebih hebat dari aku kan, gitu kan. Dia nggak mau gini. Itulah makanya kataku jangan cuma komen-komen, buktikan kalau dari komenanmu tuh bisa, buktikan kalau kau tuh bisa buat konten yang bermutu dari aku kan, gitu kan. Sedikit panas lah waktu itu kan, tapi kupikir-pikir kenapa kan harus panas, kenapa harus kupikir-pikir dari perkataan itu. Kenapa enggak harus kujadikan motivasi kan, mau kutunjuk sama dia, oke, dengan kontenku seperti ini, kenapa enggak aku bilang kan, dengan kontenku seperti ini aku bisa membuktikan bahwa aku tuh bisa monet kan, bisa seperti yang lain. Itulah, jadi ya begitulah dunia per-YouTubean kan. Jadi aku pikir-pikir disuruh mancing, ya aku coba kemarin tuh coba buat konten mancing sama kawan-kawan kan. Tapi shortnya tuh bagiku tuh mancing bagiku tuh momen mancing tuh ya, momen mancing untuk daripada momen untuk merekam pancingan tuh. Makanya aku kemarin apa tuh yang namanya itu, yang untuk sini tuh, untuk di sini supaya GoPro ataupun HP yang melekat di sini tuh kan bisa nempelin. Aku tuh was-was antara mau ini naikkan ikan atau ini yang jatuh kan gitu. Soalnya itu kan dekat dengan laut kan, di pelabuhan kan mancing. Jadi aku nggak konsen. Tapi ya mancing aku. Hobi kalau mancing sih hobi sih enggak. Tapi aku suka ya. Kemarin kan dapat ikan gelama lalu di sini, ikan kerapu. Jadi kemarin tuh dapat ikan kerapu. Sampai kami tuh berlomba kan sama kawan tuh. Lomba tuh gini, siapa yang mancing 2 kategori itu, umpan sama, misal umpan udang mati ya, umpan yang sama, mata kail sama, tali dengan cara joran yang berbeda kan, dan tidak boleh menggunakan batu pancing atau timah yang untuk mancing dua. Jadi target tuh kerapu, kakap sama ikan lainnya, ikan gelama yang kecil-kecil enggak. Jadi sekali kita mancing, nah yang naik kerapu itu yang jadi kategori itu. Siapa yang tercepat, ibarat tuh yang strike tercepat, terus yang kedua yang terbesar. Mungkin kalau jadi strike tercepat dan langsung terbesar ya dia menang. Dia ya, 2 kategorinya. Itu yang seru. Jadi untuk merekam momen itu tuh ya enggak gimana ya, enggak fokus sih. Enggak keren kan, kalau yang lain kan kalau bisa mancing ya kita rekam dulu. Jadi menikmati pancingan tuh aku tuh enggak fokus. Biarkan aku merekamnya di sini aja. Aku nikmati untuk pengalamanku, untuk ceritaku tuh ke depan kayak gitu sih. Itulah guys. Gimana ya? Aku mau menunjukkan ciri khas kontenku ya kayak gini lah. Inilah aku. Apapun itu jadikan konten kan. Walaupun kata kamu ini tema ini enggak. Contohnya pun udah banyak Contohnya udah banyak. Pertama dia mungkin dia suka makan, ada yang 3 juta tuh di konten tuh. Dia suka ini. Ujung-ujungnya kan orang tuh masih ada yang nonton, tapi kan ujung-ujungnya dia pun sendiri tuh bingung. Ujung-ujungnya konten terakhir tuh giveaway ya basi lah kayak gitu kan. Maksudku kalau kita gini kan hebat tuh, bebas lah, free all, hebat tuh, all item, all content, all tema kan gitu maksudnya. Itulah sih guys yang ku alami sekarang.
Untuk buat konten yang 15 menit, 20 menit itu kalau dengan dijadikan satu hari itu tidak cukup guys, tidak cukup. Apalagi yang konten 5 menit aja guys, terus jadikan satu hari itu yang perfect itu nggak cukup. Apalagi like pas ditambang itu nggak cukup kalau bagi aku sih. Tapi kalau konten-konten biasa yang kualitas biasa itu yang cuma guys, subscribe guys, ini channel ini guys, ngomong yang menjadi sinopsis basi lah, itu sih bisa aku, cuma gimana ya, aku nak mau ibarat yang seperti itu. Ini ada film ya, kita kan alur cerita kita yang ngomong-ngomong, nak mau aku tuh gimana ya, kurang short. Jadi itu maksud aku tuh, aku buat konten seperti ini terus aku jalan-jalan ke orang tuh, mereka tuh kenal aku. Itu yang mau mereka tahu, oh ini loh mukanya, ini loh Agung Family kan gitu. Oh ini loh yang punya channel Agung Family, ini orangnya kan gitu. Itu yang mau, bukan maksudnya aku terkenal cuma di balik layar. Orang tahu Ciba tuh channel sinopsis tentang gini. Aku cuma mendapatkan uang dari YouTube, tapi orang tuh tak mengenal siapa sifatku, siapa diriku gitu. Kenapa? Yang aku mau ya aku buat channel, buat konten, orang tonton aku. Ya aku pun bisa ibarat tuh bisa silaturahmi kan langsung. Ibarat tuh, wah kita saling, siapa tahu kan kita ibarat tuh ada waktu ya ke ibarat tuh ke Bengkulu, kemana-mana kan. Oh ini aku Family ini akan gitu. Oh ini kan menjadi silaturahmi. Kita ini kan ya, negara ibarat tuh, apalagi negara satu kesatuan, negara Indonesia kan. Nah siapa tahu kan waktu ini kan aku di Kendawang nih, Kalimantan Barat nih, Kabupaten Ketapang kan. Aku nggak kenal nih dengan orang-orang Ketapang ya kan. Dengan adanya konten kita buat channel dan kita buatkan komunitas grup YouTuber kan. Oh ini kenal, ini kan enak kayak gitu. Jadi kalau misalnya seandainya muka nggak tampak, cuma sinopsis toh. Jadi untuk cuma tuh gambarnya di channel tuh gambar animasi loh. Kalau ketemu di jalan kan kita nggak kenal tuh, walaupun dia manggil kan, siapa sih manggil kan gitu. Tapi kalau seandainya dia, oh ini loh mukanya, walaupun kita kan dia manggil ya kan gitu, ingat muka kan gitu. Nah itu sih guys. Apalagi masalah komentar yang di akun maksudnya di konten lah. Maksud ya komentar ya Pak. Komentar maksud bahasa di sini komentar ya Pak. Macam apa pun komentar, mau itu kan. Tapi ada juga sih orang komentar buruk tuh disangka itu netizen, enggak. Maksud kita ambil sisi positifnya. Ambil posisi positifnya kan. Ambil komentarnya, apa sih yang kurang? Oh itu yang menjadi kekurangan kita kan. Oh itu yang harus kita perbaiki kan gitu. Sih enggak masalah. Jadi sekarang tuh ya free lah. Pokoknya all item, all content, all tema lah, pokoknya semua akan jadikan konten. Maksudnya ya inilah kehidupan aku, ini apa yang kurasakan ya aku bagikan ke dalam channel kan. Maksud inilah kan betul. Itulah aku. Ya itulah guys, mohon maaf lah kalau misal seandainya ada kata-kataku yang salah, ada kata-kataku yang kurang ajar kan, ada kata-kataku yang tidak sopan di dalam pertemanan atau di dalam grup ataupun di dalam apapun itu, ya aku mohon maaf. Jadi dan pun aku meminta maaf juga kalau seandainya aku komen di dalam itu sedikit mengajari ataupun gimana, itu aku mohon maaf. Pada itu aku ingin tuh kita menjadi YouTuber tuh kan kita tuh monet. Aku ingin tuh satu ya guys, tapi nanti ya itu pengenku nanti itu besok aku menyampaikan sebuah keinginan tuh guys. Jadi besok sampaikan keinginanku tuh apa. Nah semoga aku ingat dengan kontenku ini. Jadi makanya aku di kertas mau catat besok menyampaikan keinginan yang tertunda. Nah gitu nih. Oke lah guys, terima kasih sudah mau menonton vlog atau percakapanku ini. Inilah aku, perkenalkan. Maaf nih memperkenalkannya bukan di depan, di belakang malah. Perkenalkan, nama aku itu Agung Tris
spasi Setio STYO spasi Nugroho. Nah, aku kelahiran Kendawangan tahun 91. Bulan yang tanggalnya enggak usah ya. Ntar takutnya nanti mau ngirim-ngirim hadiah atau kado lagi kan. Jadi aku sekarang bertempat tinggal di Kendawangan, Dusun Sukadamai, Desa Kendawangan Kiri. Rumahku di Kendawangan itu di Futsal Kampung Madura. Kalau ada futsal di Kampung Madura, di depan itu rumahku, futsalku. Itu pun futsalku juga. Jadi dulu aku pernah bersekolah SD di SD 3 Negeri Kendawangan, itu SD-nya. Aku enggak TK karena waktu itu pikiranku aku kalau TK aku malu gitu, jadi aku langsung SD ya. Terus aku sekolahnya SMP lanjut SLPTN, itu SLPTN 1 Negeri Kendawangan tuh. Terus habis itu aku melanjutkan ke SMA-nya di Pontianak. Mungkin sedikit gimana ya, nanti jadi pertanyaan lagi. SMA-nya SMA Taruna Bumi Katulistiwa. Itu aku angkatan 12. Terus setelah situ aku masuk ke Universitas Tanjung Pura. Aku lulusan Fakultas Hukum tahun 2009. Tahun 2013, angkatan 2009. Nah, jadi jangan ditanya, kenapa kok kamu kerja di tambang? Bukan, maksudku tuh gini. Kakakku kan jadi bidan kan. Di bidan tuh kan dia ikutlah suaminya. Jadi aku anak lelaki yang tertua. Kami 4 saudara kan. Yang pertama itu cewek, kakakku, kedua aku, ketiga itu cewek, adikku, yang paling bungsu itu cowok. Dan aku sudah berumah tangga, anak kedua, cowok cewek. Nah, jadi begitulah guys. Nah, itu perkenalan aku. Alasan aku kenapa kok kamu atau enggak menjadi pengacara. Pengen sih aku menjadi pengacara dulu. Tapi kupikir kalau pengacara itu kalau di Kendawangan ya, otomatis kan di Ketapang ya. Jadi pikiran aku enggak bisa jauh dari orang tua aku kan. Jadi maksudnya aku selesai kuliah, aku cari uang, jadi aku harus balik menjaga kedua orang tua aku. Bagaimana cara pun aku harus dekat di kampung halamanku. Aku menjaga kedua orang tua aku kan. Itu alasanku yang pertama. Makanya kemarin itu ada tawaran kerja juga kan di daerah lain, enggak kepilih walaupun gajinya lumayan kan. Aku pilih karena kenapa? Percuma aku kerja jauh, uang jauh, tapi aku tidak bisa mengontrol kesehatan kedua orang tuaku. Kalau seandainya sakit atau gimana kan aku dekat. Jadi aku siap itu kan saat yang dibutuhkan seperti itu kan. Nah, itu sih itu alasanku kenapa aku tidak melanjutkan ke jenjang pengacara. Tapi alhamdulillah bukannya kita tuh menjadi sarjana hukum, bukan titel yang kita kejar, itu bukan. Maksud tuh wawasan pola pikir yang kita kolot, yang pola pikir yang kita kurang memahami sesuatu, yang pola pikir yang kita langsung ibarat tuh mudah tersulut emosi, berpikir singkat dan yang kita. Nah, di situ dengan jenjang sarjana itu banyak sih pola pikir yang kita berubah itu. Nah, jangan gagal titel gini, enggak. Banyak orang yang bertitel tapi cuma titel doang, ilmu enggak bisa dipakai. Dan pola pikirnya pun tidak berubah, kan itu banyak. Tapi tidak banyak juga yang seperti itu, hanya beberapa. Oke guys, terima kasih telah menonton channelku ini, kontenku ini ya. Mohon maaf. Channelku seperti ini, mohon maaf. Ini tidak edit, ini langsung ku upload, tidak langsung nanti ada timbul selamat di channel Agung Family, enggak seperti itu sih, langsung upload.
Jadi selamat, terima kasih berjumpa di channel Agung Family. Kalau mau subscribe ya. Tapi kalau mau dipromosikan ke lain, alhamdulillah, terima kasih atas bantuannya. Kalau mau dikomen, silakan komen. Kalau saya sempat, saya balas dan saya kunjungi ke channelnya dan saya subscribe juga. Soalnya waktu saya terbagi guys di sini, terbagi karena di sini selama 25 hari saya itu kerja. Jadi waktu itu ya paling waktu jam istirahat, waktu malam itu aja sih. Jadi kita harus profesional saat dikerjakan gitu. Oke guys, terima kasih sudah mau mendengarkan percakapanku ini. Terima kasih sudah mau mendengarkan atau menonton kontenku ini. Terima kasih sekali. Oke guys, semoga kita selalu diberi umur yang panjang, kesehatan, rezeki, apapun itu, rezeki sehat, rezeki mata, rezeki nafas, itu apapun, mau rezeki uang, itu pun kita terima kasih. Semoga kita diberi rezeki atas nikmat yang selama ini alamin, amin amin. Oke guys, terima kasih untuk mempersingkat waktu. Ini pun jam berapa kan? Jam 12. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.